Shalom, shalom, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa lagi meskipun kami menjumpai saudara melalui tayangan video ini. Bersama dengan kami di channel Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Apa kabarnya saudara? Kami terus berharap dan mendoakan supaya kita semuanya dalam keadaan sehat dimanapun saudara berada. Ya, nah saudara, yuk kita bersekutu dengan Tuhan, kita mau belajar firman-Nya lagi. Ambil Alkitab saudara, buka dari kitab Matius. Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 24. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya percaya pasti di antara saudara-saudara sudah sering atau ada yang sudah mendengarkan atau membaca ayat-ayat yang kita bahas ini. Saudara, ini ayat yang sangat familiar, tetapi mengandung makna rohani yang sangat dalam. Di ayatnya yang terakhir, ayat 24, tadi yang kita baca, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema pembelajaran kita pada saat ini berbicara tentang pikiran yang selaras dengan pikiran Tuhan. Pikiran yang selaras dengan pikirannya Tuhan. Di ayat-ayat yang tadi kita baca jelas Yesus menegur Petrus dengan keras. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Artinya pikirannya Petrus tidak selaras dengan pikirannya Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa pikiran ini adalah pusat kehidupan nomor 2 setelah hati. Jadi dari hati dulu, dari hati baru ke pikiran. Tetapi pikiran juga merupakan tempat yang terpenting. Pusat kehidupan juga yang terpenting, saudara. Karena di pikiran inilah diolah segala sesuatu. Ya, kita bergerak pasti karena dari pikiran. Kita makan karena dari pikiran. Kita maju karena dari pikiran. Kita mau tidur karena dari pikiran juga. Saudara, semuanya karena dari pikiran semuanya diolah. Nah, oleh karena itu kita harus saudara-saudara selalu mengarahkan pikiran kita seturut dengan pikirannya Tuhan, selaras dengan pikirannya Tuhan, saudara. Banyak kejadian hari-hari ini kita sering melihat atau mendengar berita-berita banyak orang yang stres, banyak orang yang mengalami depresi, sakit jiwa, atau mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik. Kenapa saudara? Salah satu penyebabnya adalah pikiran. Ya, pikiran inilah saudara, pikiran yang menjadikan orang stroke, akhirnya jantung dan sebagainya, semua dari pikiran. Jadi pikiran kita ini harus diolah dan pikiran kita ini harus benar. Bagaimana pikiran kita benar? Nah, Tuhan mau supaya pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan. Di bagian ayat yang lain dalam Kolose 3 ayat 1 jelas di sana dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, poin yang pertama kita belajar, saudara, bagaimana supaya pikiran kita selaras dengan pikirannya Allah atau pikirannya Tuhan. Tuhan mau supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara yang di atas artinya perkara yang dari Tuhan. Perkara-perkara yang dari Tuhan. Seperti apa yang perkara-perkara dari Tuhan? Sesuai jelas bagaimana kita mengerti pikirannya Tuhan. Ya memang kita tidak tahu pikirannya Tuhan. Namun di Alkitab kita bisa belajar. Minimal kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau, bagaimana pemikiran Tuhan tentang kehidupan ini. Ya, di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudaraku, yang pertama adalah bahwa bagaimana kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, atau bagaimana kita bisa mengerti pikiran Tuhan seperti apa. Kita bisa belajar dari firman-Nya. Yang pertama di sini jelas ada rambu-rambunya, yaitu semua yang mulia, semua yang baik, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang bisa mendatangkan kebajikan, itu yang patut kita pikirkan. Dan itulah pikiran Allah, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Allah kan tidak pernah berpikiran yang negatif. Tuhan tidak pernah berpikiran yang jahat-jahat. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat di dalam kehidupan ini. Kita sama-sama tahu pastinya bahwa hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, itu pasti bukan dari Tuhan, alias dari setan. Kalau pikiran Tuhan pasti pikiran yang positif, pasti pikiran yang baik. Nah, demikianlah kita bisa mengikuti bagaimana menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Yang pertama adalah pikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang manis, hal-hal yang baik, hal-hal yang enak didengar, hal-hal yang bisa mendatangkan pujian, kemuliaan. Saudara-saudara, itu yang patut kita pikirkan. Bukan pikiran jahat, ingin balas dendam, ingin curang, ingin korupsi, ingin melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang kedagingan, senang-senang kedagingan. Nah, itu jelas bukan pikirannya Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan pemikiran kita hari-hari ini di dalam kehidupan kita? Adakah kita berpikir hal-hal yang demikian? Aduh, hidup saya gimana ya? Hidup saya ini, aduh gimana ya? Saya mau begini, saya mau begini. Kita berpikir yang seperti ini. Nah, saudara, mari kita introspeksi. Bila mana selama ini pemikiran-pemikiran kita belum memikirkan hal-hal yang manis didengar, yang positif, yang baik, yang mendatangkan pujian, yang mendatangkan kebajikan, yang suci, yang adil. Nah, bila mana kita belum seperti itu, berarti pemikiran kita belum selaras dengan pemikiran Tuhan. Mari kita perbaiki, saudara. Jikalau pemikiran kita terbiasa dan sudah melakukan hal-hal yang demikian, maka dijamin hidup kita akan mengalami amazing life. Karena kita sudah selaras pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Bisa dipahami, saudara? Di dalam banyak ayat-ayat firman Tuhan atau di dalam Alkitab, saudara, banyak sekali berbicara tentang pikiran. Ya. Bahkan di dalam Korintus di sana dikatakan Paulus pernah berkata begini, saudara, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan oleh iblis, seperti juga Hawa pada waktu lalu. Saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa kejadian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dimulai dari ketika Hawa digoda oleh iblis, sehingga pikirannya berbeda, sehingga pikirannya tidak selaras dengan Tuhan. Tuhan Maha Suci, Tuhan baik, Tuhan tidak pernah memikirkan hal-hal yang jahat, Tuhan tidak pernah salah, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, pikiran kita juga harus seperti demikian. Berarti kita pikirannya sudah selaras dengan pikirannya Tuhan. Setuju? Amin, saudara-saudara. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua yang terakhir adalah di sana dikatakan di dalam kitab Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana pikiran kita selaras dengan pikirannya Tuhan? Poin yang kedua yang terakhir adalah, maka kita harus banyak belajar, banyak diisi oleh firman Tuhan atau firman Allah. Jelas tadi di sana dikatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Dia akan menembus sampai ke dalam jiwa kita, sampai ke dalam pikiran kita, memperbaharui pikiran kita, merancang pikiran kita, mengarahkan pikiran kita, menerangi pikiran kita, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, sudahkah kita sering-sering membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah tiap-tiap hari? Ya, jangan sekedar di hari Minggu ketika datang ibadah di gereja hari Minggu, saudara, itu kurang. Ya, menurut saya itu kurang. Alangkah baiknya setiap hari kita berdoa, baca firman Allah, pagi sebelum kita berangkat atau melakukan aktivitas, malam sebelum kita
kita tidur, sesudah melakukan aktivitas atau pekerjaan kita, itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Lambat laun firman Tuhan itu akan masuk ke dalam jiwa kita, dan dia akan mempengaruhi pikiran kita dan bekerja di dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita menjadi selaras dengan pikirannya Tuhan. Tidak ada cara lain bagaimana supaya kita bisa pikiran kita sama dengan pikiran Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Tidak akan pernah mungkin, saudara. Ya. Pastinya di dalam perjalanan hidup kita, pasti pikiran kita akan terjadi lagi pikiran-pikiran duniawi tadi, pikiran yang dipengaruhi oleh ilah-ilah zaman kini tadi yang di poin nomor 1, pikiran-pikiran yang menyimpang, pikiran-pikiran yang jahat, yang curang dan sebagainya. Pasti. Nah, bagaimana bisa merubah itu semua dan membawa pikiran kita selaras dengan pikirannya Tuhan? Ya, ketika kita membaca firman Tuhan, pikiran kita harus diisi dengan firman Tuhan. Hati kita harus diisi dengan firman Allah. Setiap hari. Bukan cuma pada hari Minggu. Itu masih kurang. Bagaimana kita selama ini? Sudahkah kita rajin membaca firman Allah? Ayo, mari. Saya mau mengajak kita senantiasa rajin membaca firman Allah. Salah satunya begini. Nah, lewat video ini, lewat video pembelajaran ini, saudara dengan saya kita belajar firman-Nya, maka pikiran kita akan semakin diterangi oleh firman Tuhan. Ya. Raja Daud pernah berkata di dalam Mazmur, dia pernah berkata begini, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Pada akhirnya kita bisa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kenalah pikiran-pikiranku Tuhan, arahkan pikiranku." Daud saja sebagai raja pada waktu lampau, dia minta kepada Tuhan agar Tuhan mengarahkan pikirannya, Tuhan menyelidiki hati dan pikirannya. Kalau bila mana hatinya dan pikirannya salah, Daud minta supaya diuji, Daud minta supaya diberkati, supaya dibawa, dituntun, diterangi, supaya selaras dengan firman Tuhan. Makanya kita sama-sama tahu bagaimana proses perjalanan hidup kepemimpinannya sebagai raja. Sebagai raja, Daud memimpin 40 tahun. Kenapa? Karena diberkati Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya selaras dengan pikiran Tuhan. Sekali lagi, tahun ini, hari-hari ini Tuhan mau mengerjakan amazing life di dalam kehidupan anak-anaknya, orang-orang percaya. Rindukah saudara mengalami amazing life? Salah satunya, pikiran kita harus selaras dengan pikiran Tuhan. Setuju? Mari kita sama-sama belajar untuk terus mendalami pikiran Tuhan, menyamakan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, hari demi hari. Bila mana saudara selama ini jauh dari Tuhan, pikiran saudara belum memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, belum selaras dengan Tuhan, ini waktunya. Saudara, saya mau mengajak kita, bila mana saudara memang belum lahir baru, mari buka hati saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan di dalam hati dan pikiran saudara. Maka pikiran kita akan selaras dengan pikiran Tuhan. Mari kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini. Saya mau mengajak kita berdoa. Satukan hati kita, saudara. Mari kita tundukkan kepala menghadap Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini. Bapa, kenali pikiran-pikiran kami. Arahkan pikiran kami selaras dengan Engkau, supaya pikiran kami menjadi pikiran yang benar, pikiran yang suci, pikiran yang positif, pikiran yang adil, pikiran yang menjadi terang, membawa kebajikan. Tuhan Yesus tolong berkati. Bahwa kami Bapa semakin mengerti dengan pikiran-Mu setiap hari. Bapa, bila mana ada penonton, pemirsa yang membuka pintu hatinya dan mau menerima Engkau Tuhan Yesus, berkati dalam nama Tuhan Yesus, Bapa jamah. Berkati Tuhan Yesus. Bila mana juga ada pemirsa, penonton yang membutuhkan pertolongan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau berkati. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia. Ucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara semuanya dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.